Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman saya, yang benar itu barakallah atau tabarakallah, sebagaimana yang saya tulis di papan ini. Saya menggunakan media papan ini agar lebih memudahkan dan lebih jelas lah ya. Pertama begini, kita bahas dari sisi bahasa dulu. Tabarakallah. Nah, tabaraka itu hampir semua ulama mengatakan ini adalah fi'il jamid. Fi'il jamid itu adalah fi'il yang tidak mustaq atau tidak ada derivasinya, atau lebih mudahnya tidak bisa ditasrif gitu. Tidak ada misalkan tabarakai tabaraku tabarukan, terus fahuwa mutabarikun isim fa'ilnya, wada kamu mutabarakun, itu tidak ditemukan gitu. Itu menurut kebanyakan ulama mengatakan bahwa ini adalah fi'il jamid yang tidak bisa ditasrif atau tidak ada mustaqnya, tidak ada derivasinya. Nah, sehingga semua ulama, kalaupun ada sebagian kecil ya yang tidak sama, itu mengatakan bahwa ini adalah sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa amma tabaraka fasifatun mukhtassatun billahi ta'ala. Ini adalah sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari tabaraka? Tabaraka secara bahasa ini adalah tamajjada, taqaddasa, ta'ala, irtafa'a, tanazzaha. Tamajjada yang maha luhur, taqaddasa maha suci atau maha kudus ya, ta'ala maha luhur, irtafa'a luhur, tanazzaha maha bersih, maha suci. Sehingga kalau dikatakan tabarakallah, maka Allah adalah maha luhur, Allah maha mulia, Allah maha tinggi, bisa Allah maha bersih, maha suci, itu bisa. Atau juga Allah maha banyak berkahnya, aitaka sarat al barakah fillah. Itu secara bahasa. Lalu ada beberapa penafsiran yang saya telusuri di dalam beberapa kitab ya. Ibnu Abbas mengatakan tabarakallah itu artinya irtafa'a Allah, Allah maha luhur. As-Sinqiti, Muhammad As-Sinqiti yang punya tafsir As-Sinqiti itu mengatakan tabaraka adalah takasara al-barakat wal khairat wa kasurat min qibalillah. Tabarakallah adalah berkah dan kebaikan yang datang dari Allah itu sangat banyak gitu. Kemudian Ibnul Ambari mengatakan tabarakallah itu maknanya kita mengharap berkah dari Allah dalam segala urusan ya. Imam Al-Lais mengatakan tabarakallah itu adalah tamjid wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini maka kesimpulannya tabaraka itu adalah pujian ya. Tabaraka itu adalah pujian untuk Allah, spesial, hanya untuk Allah, sehingga tidak boleh kemudian kita memuji orang lain selain Allah. Kita katakan tabaraka rajulun misalkan ya, tabaraka Muhammadun, tabaraka Nabiyun, itu tidak diperkenankan oleh ulama. Lah, redaksi tabaraka ini di dalam Quran disebutkan sebanyak 8 kali. Disebutkan sebanyak 8 kali. Nanti bisa ditelusuri. Itu ada di surat Al-A'raf ya, surat Al-Mu'minun, di surat Al-Furqan 3 kali, kemudian yang terakhir itu di surat Al-Mulk. Di surat Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman tabarakallahu rabbul alamin. Maha banyak berkah Allah, Tuhan pemelihara alam ya. Di situ konteks ayat itu sebelumnya Allah menceritakan tentang penciptaan langit, penciptaan alam semesta dan seterusnya. Lalu
diucapkan pujian tabarakallah, artinya maha luhur Allah, maha suci Allah, maha hebat Allah, dan seterusnya ya. Oke, yang perlu digarisbawahi bahwa kaf di sini ini bukan domir mukhatab ya. Ini bukan domir mukhatab. Domir mukhatab itu yang bermakna kamu, ka ya. Kaf atau itu bukan domir mukhatab. Ini memang asal katanya tabaraka. Yang berikutnya adalah barakallahu. Baraka itu ikut wazan fa'ala. Ahli bahasa di kamus-kamus Lisanul Arab atau tafsir Al-Mu'jam Al-Wasit dan banyak kamus lain mengatakan bahwa maknanya adalah ketika barokah itu artinya adalah Allah memberikan berkah, aqtal barokah. Kalau fa'ilnya, subjeknya adalah Allah, berarti Allah memberikan berkah. Nah, penggunaannya ini bisa langsung kepada maf'ul. Misalkan ya di sini barakallahu fulanan. Allah semoga memberkahi fulan. Bisa juga dengan lam, pakai lam. Barakallahu laka, preposisinya. Bisa juga dengan ala, bisa juga dengan fi. Dan ini dipakai oleh Rasul. Dalam beberapa redaksi hadis itu dipakai namanya barakallahu lak, barakallahu ala, barakallahu fi. Itu dipakai ya. Itu artinya Allah memberikan berkah kepada siapa. Yang keliru itu kalau misalkan ini dibaca barokillah. Lah ini kafnya bukan mukhatab, bukan domir yang menunjukkan arti kamu, bukan. Ini barokah ini dari barokah. Jadi kafnya ini asal katanya, sehingga kalau ada orang mengatakan barokillah, itu salah besar itu tidak tahu ngaji, tidak pernah ngaji tasrif ya. Yang benar itu barokallah. Nah, kalau perempuan berarti fiki ya. Kalau laki-laki fika, laka laki-laki, laki perempuan, alaika laki-laki, alaiki perempuan gitu. Jadi bukan kaf yang ini yang di ka atau ki, ini tetap barokah, tidak boleh barokillah. Ini juga tidak boleh tabarokillah. Wah, itu ngawur itu. Oke. Lah, barakallahu lak itu artinya adalah mendoakan. Ya, ini ya. Ini poinnya adalah ini. Yang tabaraka itu adalah pujian untuk Allah. Yang ini mendoakan orang lain agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konteksnya ya, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan dan ingin memuji Allah, maka tabarakallah. Kita melihat sesuatu yang luar biasa, hebat dan seterusnya, dan kita ingin memuji Allah, maka kita katakan tabarakallah ahsanul khaliqin, tabarakallah rabbul alamin. Dan banyaklah redaksi-redaksi yang jumlahnya ada 8 di dalam Al-Quran itu. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari seseorang dan kita ingin mendoakan agar orang itu dapat berkah, maka redaksinya adalah barakallahu fiik. Ya, ada usah kak atau ki, ya sudah diwakafkan barakallahu fiik, barakallahu lak, barakallahu alaik, dan seterusnya. Apa landasannya? Landasannya adalah di dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 3509. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum," kalau salah satu di antara kalian melihat, min akhihi, dari saudaranya, ma yu'jibuhu, sesuatu yang menakjubkan dari orang itu, artinya bisa kebaikan, bisa kepandaian, kecantikan dan seterusnya ya. Fal yad'u, maka hendaklah orang itu mendoakan lahu, pada orang yang tadi, bil barakati, agar mendapatkan berkah. Jadi anjuran Rasul ketika misalkan ya, saya memberi sesuatu kepada si fulan, memberikan sedekah banyak, itu kan berarti saya memberikan kebaikan kepada orang itu. Bagi orang itu mungkin itu hal yang menakjubkan dari saya, maka hendaknya orang itu mendoakan saya dengan agar mendapatkan barokah dari Allah. Redaksinya gimana? Ya barakallahu lak, barakallahu fik, dan seterusnya. Rasul SAW satu saat diberi
awwalu simarin fil Madinah. Ketika pertama kali pepohonan itu berbuah, lalu buahnya yang pertama kali diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menerima itu, kemudian Nabi bersabda atau berdoa, Allahumma barik fi madinatina. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkailah kami dalam kota Madinah kami, wa fi simarina, dan dalam buah-buahan kami, wa fi muddina, dalam ukuran mud kami, wa fi sa'ina, dalam ukuran sok kami. Barakah ma barakah, semoga berkah itu bertumpuk-tumpuk dengan berkah yang lain. Kemudian oleh Nabi ini diberikan kepada anak yang paling kecil yang hadir di forum itu. Nah, ini Nabi sayangnya sama anak kecil itu. Jadi redaksinya adalah Allahumma barik lana, yang di dalam Sahih Muslim nomor 1373. Lalu sahabat Anas Ibni Malik yang menjadi khadim Nabi selama 9 atau 10 tahun itu ketika kecil sama Nabi sama ibunya dibawa kepada Nabi, hadza khadimuk ya Rasulullah. Nabi, ini saya jadikan pelayan engkau. Apa kata Nabi? Kemudian mendoakan Anas bin Malik itu, Allahumma aksir malahu wa walada. Ya Allah, perbanyaklah harta anak ini dan keturunannya. Wa barik lahu fima ataita, dan berkahilah anak ini dalam apa yang engkau berikan kepada anak ini. Makanya kemudian Anas bin Malik itu anaknya banyak sekali. Kila sampai 120-an. Anaknya ketika dia meninggal itu keturunannya itu ada 120-an. Kemudian kalau ada orang menikah, Nabi itu hanna'a atau mengucapkan selamat dengan mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, seperti yang dinyanyikan oleh Maher Zain itu ya. Lalu kalau ada orang baru lahiran, nah, misalkan kayak saya, ini istri kan mau lahiran, kemudian ketika sudah lahir maka orang lain itu mengucapkan selamat dan mendoakan kepada saya sebagai bapak dan kepada istri saya sebagai ibunya. Apa redaksi yang diajarkan? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikannya ini. Wa syakartal wahid, dan semoga engkau berterima kasih kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha asyuddah, dan semoga anak ini nanti bisa menjadi kuat sampai dewasa, sampai tua dan seterusnya, sampai dewasa dan seterusnya ya. Waruzik tabirrah, dan semoga engkau dianugerahi kebaikan dari anak ini. Semoga anak ini menjadi anak yang berbakti. Tiga, redaksinya adalah barakallah. Ya, barakallah. Saya sudah mengecek di beberapa artikel di di internet itu mengatakan tabaraka itu maknanya ya, tabarakallah itu maknanya adalah Allah memberikan berkah. Itu ngawur ya. Ngawur. Tidak ada seperti ini. Tabaraka, kalaupun itu dianggap fiil yang mustaq, tidak jamil, artinya yang bisa ditasrif, disorot itu loh. Fa'ala yafulu fa'lan, dan tafa'ala tafa'alu tafa'ulan dan seterusnya. Itu tetap ulama mengatakan ini fiil lazim. Fiil lazim itu beda dengan fiil muta'addi. Fiil lazim itu fiil yang tidak, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Tetapi fi'il muta'addi itu adalah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Misalkan kalau menangis atau baka bahasa Arabnya itu ya lazim, dia tidak bisa membutuhkan objek. Menangis tidak bisa, itu ya sudah, saya menangis, sudah. Tetapi kalau memukul itu muta'addi. Nah, ini butuh pada objek. Saya memukul apa? Memukul fulan, memukul seseorang. Tabaraka itu maha banyak berkahnya, maha suci. Dia hanya butuh subjek. Subjeknya adalah hanya Allah, tidak boleh yang lain. Dan dia tidak tidak membutuhkan objek. Kalau dikasih objek malah keliru gitu. Sehingga tabarakallah itu maknanya ya Allah maha berkah, Allah maha suci, Allah maha luhur. Itu tidak butuh objek sudah, tidak butuh maf'ul bih. Lah yang membutuhkan maf'ul bih dan objek itu adalah barakallahu laka. Semoga ini bisa membantu sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam memahami ini, dan gunakanlah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi, yang digunakan di dalam Al-Quran, dan memang diatur oleh ahli bahasa sehingga kita tidak ngawur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.